Syarat yang harus dilakukan Ko He-jin jika ingin menang melawan Pink Spider. Red Spark hanya menyisakan satu pertandingan lagi untuk mengakhiri putaran mereka di musim V-League tahun ini. Dengan melawan tim yang sama sekali belum terkalahkan Pink Spider yang akan digelar pada hari Selasa yang akan datang pukul 5 sore. Setelah memainkan sebanyak 5 pertandingan sebelumnya. Tim asuhan Ko He-jin ini semula dianggap sebagai tim yang dianggap mampu sebagai penantang gelar. Setelah pada pertandingan perdana mengalahkan GS Caltex dengan skor telak 3 set tanpa balas. Namun di saat menjalani pertandingan-pertandingan yang berikutnya, kekuatan Red Spark seolah terkena gejala stroke ringan. Dimulai dari mengalahkan AI Peppers dengan susah payah hingga 5 set, kemudian dikalahkan IBK Altos dengan skor 2-3, selanjutnya mengalahkan Hipas yang kembali dengan hasil sempurna 3 set. Sebelum pada pertandingan terakhir kembali dikalahkan Hillstate dengan skor 1-3 lewat pertarungan sengit. Dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan dari hasil 9 poin, tim ini pun terpaksa mengikhlaskan tempat semula di peringkat ketiga melongsor ke posisi keempat digantikan oleh IBK Altos. Meski masih bisa direbut kembali dengan satu pertandingan tersisa melawan Pink Spider, paling tidak dengan set 3-1. Namun melawan tim KYK ini bukanlah pekerjaan yang terbilang mudah untuk lepas dari skor kalah. Sepanjang pengamatan dari kacamata penggemar, Jung Kwan-jan selalu memiliki peran yang terpaksa dikatakan sebagai salah satu unsur yang terbilang subur sebagai celah dari kelemahan tim Red Spark. Beberapa pertandingan yang telah dilakoni mereka bentuk kelemahan dari tim ini memiliki keberagaman layaknya seperti orang yang sedang berjualan yang sebelumnya cukup terkenal dengan lemahnya sistem pertahanan dari pemain tengah dan belakang. Terlebih lagi dalam hal penerimaan. Nah, bentuk kelemahan ini cukup populer di kalangan penggemar dan di saat penyakit ini kumat. Tidak pelak lagi jika Red Spark akan dibombardir dari serangan lawan. Kemudian di beberapa pertandingan lainnya, jika kelemahan ini tidak terlihat, Jung Kwan-jan malah memperlihatkan bentuk kelemahan lainnya meski jarang terlihat akan tetapi doyan muncul dari lini serang tim Ko He-jin. Kelemahan ini paling didominasi dari tampilan Pyo Seung-ju dan Bukilik meskipun terkadang tidak terlepas juga dari peran Megawati di saat pevoli Indonesia ini tampil off fire. Ketika peran dari dua kelemahan lini belakang dan lini depan ini pulih seketika. Timbul kelemahan lain yang berasal dari pemblokade Jung Kwan-jan, di mana peran dua pemblokade tim ini malah tidak mampu berbuat banyak ketika pemberontak skor mendobrak pertahanan Red Spark. Alhasil formasi pertahanan di lini belakang yang semula cukup solid berubah menjadi susunan yang berbelit-belit. Dari kelemahan Red Spark yang berasal dari semua posisi ini, perhatian yang serius sebaiknya ditanggapi Ko He-jin dengan langsung mengalihkan kepercayaannya kepada pemain pengganti. Dan meskipun tindakan ini tidak juga bekerja maksimal malah hanya menjadi tumbal. Namun paling tidak upaya dari pelatih tersebut bisa dirasakan yang ingin meraih perubahan dari bentuk kelemahan timnya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dari perekrutan mantan pemain IBK Altos ini, sepertinya Red Spark menambah sedikit derita ketika melihat kemampuan Pyo yang jauh dari harapan. Untuk menggantikan peran dari Lee So-young yang saat ini malah beralih pindah ke mantan klubnya. Dilihat dari kekuatan spark Pyo Seung-ju yang tidak memiliki kekuatan khas miliknya. Sulit untuk meyakinkan outside hater ini akan dijaga ketat oleh para lawan-lawannya. Dan dari sini cukup mengartikan bahwa tingkat bahaya dari Pyo Seung-ju ini tidak begitu menakutkan bagi lawan Jung Kwan-jan. Ditambah lagi tingkat bombshell sebagai satu-satunya hasil yang selalu tampil di daftar catatan sipil. Rasanya Ko He-jin ini perlu sesekali untuk menggantikan Pyo Seung-ju dari awal pertandingan berlangsung. Atau dengan kata lain dalam starting six, Pyo Seung-ju tidak dimasukkan dan digantikan oleh Lee Seung-woo sejak awal menit set pertama dan bahkan sampai full keseluruhan set jika penampilan Seung-woo mampu memberikan hasil yang memukau tidak membuat galau apalagi kacau balau.
Dalam hal ini cukup disayangkan jika Ko Hee-jin berat memberikan kepercayaannya kepada Senwu hanya dengan satu alasan takut kalah meskipun akhirnya tetap kalah tanpa ada formasi yang harus diubah. Laga berat menanti Megawati DKK. Waspada Red Sparks kena Revans Pink Spiders. Jadwal Liga Voli Korea 2024-2025 memasuki laga-laga akhir putaran pertama. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dihadapkan musuh sulit. Red Sparks akan menjalani laga terakhir putaran pertama mereka dengan menjadi tim tamu. Tak sembarangan, Megawati Hanastri Pertiwi DKK akan bertandang ke markas Incheon Hoongkoop Life Insurance Pink Spiders di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Hoongkoop Life Pink Spiders merupakan langganan final Liga Voli Korea dan diperkuat pemain terbaik negeri ginseng, Kim Yeon-kong. Selain itu, bukan hanya perjalanan jauh dari Daejeon ke Incheon yang menuntut kebugaran fisik Red Sparks. Tetapi secara taktik permainan, tim asuhan Ko Hee-jin juga akan kembali menghadapi tekanan sulit. Setelah kalah menyesakan di laga terakhir melawan Suwon Hyundai E dan Chehil State, mau tak mau Red Sparks mesti segera bangkit. Posisi Red Sparks belum aman di zona playoff meski berada di posisi keempat dan berjarak 1 poin. Asa untuk meniti jalan kebangkitan faktanya harus dihadapkan lawan yang tak mudah karena Pink Spiders juga belum terbendung. Pink Spiders sudah mengemas 15 poin dengan sempurna dari 5 pertandingan. Artinya, selalu menang dan tak pernah bermain hingga 5 set. Amunisi skuad mereka kian kuat sejak kedatangan Tutku Bulcuyuzgench. Lini serang Pink Spiders lebih bervariatif dengan kombinasi kerjasama speaker asal Turki bersama Kim Yeon-kong. Pun dengan sisi pertahanan mereka yang juga tak mudah ditembus. Hal ini yang mesti diwaspadai oleh duo meriam asing Red Sparks, Megawati Van Jabukilich. Apalagi, mereka juga kemungkinan besar membawa misi revanse setelah kalah dari Red Sparks di pertemuan terakhir pada KOFO Cup 2024 lalu. Saat itu Red Sparks mampu menang melalui comeback dari tertinggal 0-2 dalam kedudukan set lalu membalikkan keadaan untuk menang dengan skor 3-2. Kami melanjutkan latihan untuk pertahanan blok, kata pelatih Pink Spiders, Marcelo Abodanza, setelah kemenangan di laga terakhir atas Gimcheon Korea Express Hipes, dikutip dari Osen. Para pemain memahami dan menerima sistem baru dengan baik. Dia, dalam kurung, Tutku, memainkan peran sebagai pemecah masalah di momen-momen penting. Yang jelas tujuan musim ini adalah memprioritaskan tim daripada individu, tambah Abodanza.